Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Angga Wahyuni. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai konsep manajemen kelas. Yang pertama yaitu pengertian manajemen kelas. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yang artinya pengelolaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti penyelenggaraan, dan dilihat dari asal kata manajemen dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Kemudian masuk pada definisi kelas. Secara umum, kelas adalah sekelompok siswa pada waktu yang sama di dalam suatu proses pengajaran. Dan kelas dalam artian sempit yaitu kelas merupakan ruangan yang dibatasi oleh beberapa dinding yang di dalamnya terdapat beberapa siswa atau sekumpulan siswa. Kemudian kelas dalam arti luas yaitu suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang kemudian menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan. Dapat diambil kesimpulan definisi manajemen kelas atau pengelolaan kelas yang dikemukakan menganggap bahwa pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan, suatu kegiatan yang didapat untuk mengembangkan tingkah laku siswa, untuk mengurangi atau meniadakan tingkah laku siswa yang tidak diinginkan. Dalam kegiatan sehari-hari, seorang guru pasti akan menghadapi beberapa kasus-kasus di dalam kelasnya. Misalnya, ada masalah perorangan atau masalah kelompok dalam suatu kelas. Agar dalam melaksanakan manajemen kelas secara efektif, maka guru harus mengidentifikasi masalah-masalah tersebut. Menurut Weber, pengelolaan kelas atau classroom management diklasifikasikan dalam dua pengertian, yaitu melalui dua pendekatan, secara pendekatan otoriter dan permisif. Pendekatan otoriter yaitu suatu kegiatan guru untuk mengkontrol tingkah laku siswanya. Di sini guru berperan menciptakan dan memelihara kelas dengan melalui aturan-aturan dan penerapan disiplin secara ketat. Bagi guru yang menganut pendekatan ini, maka dalam mengelola kelas ia akan membuat aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh muridnya. Dan kemudian pendekatan permisif. Di sini maksudnya pendekatan permisif yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk memberikan kebebasan kepada siswanya melakukan aktivitas-aktivitas sesuai yang diinginkan siswanya. Jadi kedua pendekatan ini sangat berbeda. Pendekatan otoriter ini guru benar-benar harus berperan seperti lebih ke pengaturannya, berbeda dengan pendekatan yang permisif ini. Permisif ini lebih memberi kebebasan kepada siswanya. Kemudian yaitu membedakan antara manajemen kelas dengan manajemen pembelajaran. Pengelolaan dan pembelajaran dapat dibedakan, tetapi memiliki fungsi yang sama. Pengelolaan di sini lebih kuat pada aspek pengaturan pembelajaran, sedangkan manajemen pembelajaran lebih kuat pada aspek memprosesnya. Kemudian pada manajemen kelas atau pengelolaan, contohnya jika di dalam kelas ada gambar yang kurang baik atau kotor, maka guru tersebut harus atau dapat memindah atau menggantikannya. Sedangkan contoh dari manajemen pembelajaran, contohnya jika siswa ada kesulitan, maka guru akan mengidentifikasi sebab-sebab dan membantu siswa tersebut dalam menghadapi kesulitannya.
Kemudian manajemen kelas atau pengelolaan, guru lebih dituntut untuk memiliki keterampilan dalam bertindak atau memanfaatkan sesuatu, seperti yang menata tempat duduk, kedisiplinan siswanya, menata kebersihan dan keindahan kelasnya itu sendiri. Sedangkan yang manajemen pembelajaran, dalam pembelajaran guru harus siap membuat program-program tahunan, semester, silabus, RPP. Kemudian komponen manajemen kelas dibagi menjadi dua, yaitu komponen keterampilan dan yang menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif. Kemudian keterampilan yang mengenai kondisi belajar. Kemudian unsur-unsur pembelajaran yaitu preventif, referensif, dan modifikasi tingkah laku. Kemudian ada macam-macam pengelolaan masalahnya, pengelolaan kelas, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu ada masalah individual dan kemudian ada masalah kelompok. Dalam satu kelas ya pasti ada aja terdapat masalah dalam proses pengajaran. Di sini dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama secara individual, yang contoh-contohnya seperti pola perilaku anak-anak yang seperti mencari perhatian. Kemudian ada yang menunjukkan kekuatan dengan cara sepertinya berkelahi misalnya. Kemudian ada dengan cara balas dendam dan ketidakmampuan. Kemudian masalah kelompok yaitu seperti kelasnya kurang kohesif dan ada mungkin penyimpangan norma-norma yang berlaku atau semangat kerja yang rendah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.